Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Runada dari 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang peran Sultan Syahrir dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada biografi Sultan Syahrir. Beliau lahir di tanggal 5 Maret 1909 di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohano Kudus, ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabi'ah yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik yang zaman kolonial Belanda seketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS atau Europski Leger School atau tingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO atau Mir Uitgebreid Lager Onderwijs yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada tanggal 20 Februari 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 1928. Sebagai seorang pelajar ketika itu, Sultan Syahrir kerap dikejar-kejar oleh polisi Belanda di Bandung karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang ketika itu terlarang untuk dibaca untuk pelajar sekolah. Sultan Syahrir juga merupakan pemimpin redaksi dari Himpunan Pemuda Nasional yang kerap berurusan dengan kepolisian Bandung karena kerap mengkritik pemerintahan kolonial ketika itu. Yang kedua, memimpin Partai PNI Baru bersama Bung Hatta. Pergerakan PNI Baru di bawah komando Hatta dan Sultan Syahrir yang cenderung semakin radikal dengan mobilisasi massa besar-besaran membuat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta akhir ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjarakan. Kemudian, mereka berdua diasingkan di Boven di Goel dan kemudian dibuang selama 6 tahun di Banda Neira di Kepulauan Banda. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir pergerakan bawah tanah membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tak mungkin menang dalam perang melawan sekutu sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Sultan Syahrir kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung oleh para pemuda ketika itu. Namun, Soekarno dan Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia, terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan telah kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia.
Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Meskipun begitu banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengkritik dan menyerang Soekarno. Tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946 yang dilakukan oleh kaum Persatuan Perjuangan yang merasa kecewa atas diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinetnya yaitu Syahrir II kepada pemerintah Belanda ketika itu ingin kembali menguasai Indonesia. Diplomasi kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Namun, kaum Persatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya mencangkup seluruh wilayah Nusantara seperti yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Penculikan Sultan Syahrir ini kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pemimpin yang melakukan penculikan yang di dalamnya, termasuk Tan Malaka, berhasil ditangkap oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono kemudian menyerbu penjara tersebut dan kemudian berhasil membebaskan pimpinan dari aksi penculikan Sultan Syahrir. Hingga kemudian, Presiden Soekarno akhirnya kemudian memerintahkan Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan antara di Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Hingga kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai sebuah kudeta pertama atas Republik Indonesia yang mengalami kegagalan. Kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1946, Sultan Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri yang kemudian melanjutkan perundingan Linggarjati yang terkenal 15 November 1946. Sultan Syahrir diketahui sangat mengakui Presiden Soekarno sebagai pimpinan besar dari Indonesia dan banyak yang mengatakan bahwa tanpa Presiden Soekarno, Sultan Syahrir tidak ada apa-apanya. Yang terakhir, ahli diplomasi Indonesia di kancah internasional. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Ketua BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Beliau juga merupakan perancang dari perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Penyelesaian nasib bangsa kita hanya akan ditentukan oleh orang-orang yang berhati besar, kuat dan jujur, serta bercita-cita tinggi dan murni, kata Sultan Syahrir. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1947, Sultan Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu dilakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan Haji Agus Salim ketika Indonesia terus digempur oleh aksi agresi militer Belanda tahun 1947. Sultan Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau terlalu cepat dalam menyampaikannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.